Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Waalaikumsalam kembali dalam tayangan Mas Show episode 8 dalam tema Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca. Di sini telah hadir Bapak Irham Hanif MSI selaku pustakawan di Perpusnas Pengelola ISBN. Betul ya, Pak? Irham Hanif Nabawi M-Hum. Oh, MHU, maaf. Oke, saya revisi. Ya, ya. Oke. Di Direktorat Bibliografi ya, Pak? Ya, sekarang di direktorat sekarang pindah dari pusat bibliografi. Oh, gitu. Oke. Ya. Ini saya baru mendengar nih, Pak, istilah bibliografi. Bibliografi itu apa nih, Pak? Mungkin boleh dijelaskan dulu. Saya baru dengar ini Ya. bibliografi. Ya, selamat siang Ibu Bapak sekalian, dan terima kasih atas kesempatannya. Ini merupakan hari kunjung perpustakaan tanggal 17 bulan September. Iya. Dan pusat bibliografi adalah bibliografi sendiri itu kalau bibliografi itu daftar buku kalau dalam buku, tetapi kalau dari pusat bibliografi nasional atau bibliografi nasional adalah semua koleksi atau output sumber informasi yang terbit di Indonesia. Jadi bisa dia buku tercetak maupun digital. Oh, gitu. Itu adalah itu tugas kami untuk mencatat. Oh, dan jadi seperti pusat data gitu ya, Pak? Ya, salah satunya seperti itu. Tetapi kita gitu. khusus untuk sumber informasi yang terbit di Indonesia. Oke. Nih saya dapat ilmu baru nih, Pak. Bibliografi. Oke, ini kan sekarang pembelajaran kan mau tidak mau harus via daring ya, Pak ya, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Karena memang tuntutannya harus seperti itu. Sebetulnya menurut Bapak, bagaimana peran perpustakaan nih, Pak, dalam menunjang sistem pembelajaran daring? Kalau khususnya perpustakaan sekolah ini kan ya, tentang perpustakaan sekolah. Kalau kita melihat dalam ilmu pendidikan, perpustakaan sekolah ini merupakan bagian dari teknologi pendidikan yang memiliki tujuan untuk mengatasi masalah dalam belajar, sehingga kinerja pembelajaran jadi meningkat. Nah, di dalam kondisi apapun ya, apalagi saat ini misalnya berkembangnya wabah COVID, sehingga memaksa sistem daring, gitu, sistem pembelajaran daring dilakukan secara daring, maka perpustakaan sekolah harus menjadi sentral atau pusat pembelajaran yang mampu mengatasi masalah belajar yang timbul akibat dari diterapkannya sistem pembelajaran online yang akan mengganggu kinerja pembelajaran. Jadi perpustakaan itu harus jadi, orang bilang dia jantung sekolah. Jadi dia harus bisa atau dan kalau di perguruan tinggi disebutnya jantung universitas. Dia harus mampu menghidupkan atau menjembatani ketika terjadi masalah-masalah dalam belajar gitu. Seperti itu. Oke. Ya, tadi kan berarti perpustakaan itu jantung sekolah. Kalau di SD mungkin jantungnya SD gitu ya, Pak ya. Nah, lalu kira-kira hal-hal yang harus dilakukan oleh perpustakaan tuh apa ya gitu untuk menunjang pembelajaran khususnya sekarang nih ya masa PJJ ini. Ada nggak sih actionnya gitu, tindakannya yang harus dilakukan? Sebelum kita melakukan terhadap action, jadi perpustakaan itu pertama harus sadar lingkungan terlebih dahulu. Artinya dia tahu dan paham apa yang sedang terjadi. Paham itu apa itu pembelajaran daring dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kedua, perpustakaan sekolah harus mampu mendengar. Artinya mampu menyerap aspirasi dari berbagai stakeholder, baik itu siswa, guru, orang tua siswa dan masyarakat lainnya, sehingga tahu permasalahan belajar online yang terjadi.
Misalnya ada beberapa siswa yang tidak memiliki handphone untuk mengikuti Betul. pembelajaran online, kan gitu ada. Iya, Biasanya iya, seperti itu. Jadi iya. dia harus tahu tuh perpustakaan. Baru dia melakukan action atau ketiga, perpustakaan harus menjadi problem solver atau pemecah masalah terhadap apa yang terjadi tersebut. Dari permasalahan belajar dari yang terjadi. Misalnya pada kasus ada beberapa siswa tadi yang tidak memiliki gadget, maka perpustakaan sekolah bisa memfasilitasi mereka harusnya untuk belajar di perpustakaan dengan memanfaatkan komputer ada yang di perpustakaan atau kerjasama dengan lab komputer misalnya untuk digunakan siswa dalam melakukan pembelajaran daring, tetapi dengan memperhatikan prosedur atau kesehatan yang ketat. Itu salah satu contohnya. Seperti itu. Jadi kita harus sadar, baru jadi mampu menyerap aspirasi dan harus jadi problem solver dari apa yang terjadi di lapangan seperti itu. Oke, ya jadi menjadi solusi bagi siswa yang mungkin tidak memiliki atau memiliki handphone atau keterbatasan dari belajar via gadget gitu ya Pak ya. Tinggal hanya mungkin bagaimana caranya saja di teknisnya, lebih ke teknisnya yang diatur gitu ya Pak. Ya betul, jadi perpustakaan itu harus, kalau orang bilang harus mampu atau memiliki sifat-sifat intelijen, dia harus menyerap apa sih informasi-informasi yang sedang berkembang, terus dia juga harus mampu melihat apa yang harus dilakukan dengan perkembangan tersebut. Gitu. Oke. Mungkin sedikit membahas ke yang di luar dari PJJ ini Pak, kan saya sering mendengar gitu minat baca anak-anak tuh berdasarkan dari data Perpustakaan Nasional Pak, seberapa besar minat anak-anak Indonesia dalam membaca? Ada 2 survei ya. Yang pertama yang dilakukan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional Bappenas di modul Sosial Budaya dan Pendidikan tahun 2018 menyajikan persentase anak usia 5 sampai 17 tahun dan belum kawin yang beraktivitas bersama orang tua atau walinya. Jadi aktivitas yang paling menonjol yang dilakukan oleh mereka adalah aktivitas menonton, itu sekitar 19%. Sementara aktivitas belajar atau membaca hanya 12% saja. Selanjutnya adalah kajian yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional mengenai kajian tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia tahun 2019. Hasil dari kajian tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan klaster di mana tempat tinggal tempat tinggal penduduk tersebut, misalnya antara desa dan kota itu berbeda. Misalnya nilai tingkat kegemaran membacanya. Area kota itu 57,58, hampir tinggi. Tapi area pedesaan itu 51,42. Jadi rata-rata semua adalah dalam sedang. Kalau untuk siswa atau yang dijadikan sampel adalah siswa SMP dan SMA. Tingkat SMP ternyata nilai tingkat gemar membacanya itu 54,04. Sedang dan gitu. Kalau untuk SMA, tingkat SMA dia lebih rendah daripada SMP, yaitu 53,63. Tetapi masih termasuk dalam kategori sedang. Nah, ini yang menunjukkan bahwa sedang kalau untuk minat baca siswa gitu. Tinggal bagaimana nanti kita upaya baik dari sekolah dan semua terlibat nantinya kan. Lalu upaya dari Perpusnas sendiri apa Pak untuk meningkatkan usaha ini? Kalau minat baca. Kalau dari Perpustakaan Nasional, karena dia kita sebagai pembina, ada pertama adalah membuat di kita ada khusus untuk tentang pengkajian minat baca ini. Ada pusat khusus yang membahas ini. Jadi kita
pemerintah atau Perpustakaan Nasional dalam ini memiliki konsen penuh dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat yang diemban oleh Pusat Pengembangan Perpustakaan Pengkajian Minat Baca. Nah, terus apa yang dibuatnya? Pertama, membuat kebijakan. Membuat kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan minat baca. Yang kedua, membuat program-program yang berkaitan dengan minat baca. Terus ketiga, memberikan pembinaan kepada perpustakaan lainnya dalam rangka peningkatan minat baca juga. Terus keempat, biasanya kita memberikan bantuan atau fasilitas lainnya meningkatkan minat baca. Misalnya kita memberikan bantuan dalam bentuk mobil keliling. Bentuk apa Pak? Maaf. Perpustakaan keliling. Oh, perpustakaan keliling. Oke, ya. Dalam bentuk mobilnya. Terus misalnya kita juga menggunakan teknologi informasinya dengan memberikan server kepada perpustakaan. Selain itu kita menyumbang buku kepada komunitas dan kelompok lainnya. Itu adalah banyak upaya yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional khususnya untuk upaya meningkatkan minat baca masyarakat. Gitu. Ya memang sempat beberapa kali juga sih datang ke sekolahan kami, yaitu perpustakaan keliling. Iya. Itu salah satu programnya berarti apa ya? Boleh. Kalau misalnya suatu saat, karena kita ada unit perpustakaan keliling juga, dia bisa diminta untuk datang ke sekolah dan yang lainnya. Oh gitu, itu bisa gitu Pak, diundang gitu. Itu ditujukannya kemana Pak? Ke humas atau tim kerjasama perpustakaannya. Oh gitu. Kalau di Kota Bogor ini berarti kemana Pak ditujukan? Langsung aja ke Perpustakaan Nasional, Ibu. Oh gitu. Di bagian humasnya nanti Ibu minta. Oh gitu. Tinggal. Jadi nanti datang gitu dari sana ke sekolah kami gitu. Betul. Ditentukan waktunya kapan. Gitu. Oke. Iya. Ya. Lalu ini sekarang mungkin membahas ke perpustakaan yang ada di sekolah nih Pak ya. Yang skopnya lebih kecil di sekolah ya, di sekolah-sekolah lah gitu ya. Sebetulnya ciri-ciri dari perpustakaan yang baik itu seperti apa? Baik mungkin dari layoutnya, lalu sistem manajemennya bagaimana gitu? Ya, ini ada di standar sebenarnya, standar minimal perpustakaan. Jadi, ada di standarnya Pak, ada ketentuannya ya? Ada ketentuannya. Nah, yang pertama misalnya dapat terlihat dari jumlah tenaga perpustakaan sekolahnya. Ada berapa, terus jumlah tenaga pustakawannya, ada berapa pustakawannya, terus standar jumlah koleksi perpustakaan, terus jumlah jam buka layanan, terus fasilitas-fasilitas yang lainnya juga yang mendukung terhadap kenyamanan para pemustaka atau para siswa yang akan datang, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan apa saja. Nah, itu jadi dari itu kita melihat ini cirinya sudah perpustakaannya sudah bagus atau kriterianya sudah bagus atau belum. Oke, itu misalnya dari tenaga keperpustakaan itu jumlah orangnya itu ditentukannya dari misalnya dari jumlah muridnya sekian, lalu tenaga perpustakaannya harus sekian atau bagaimana Pak? Ya, biasanya ada rombongan belajar misalnya nanti. Dari rombel ya, rombongan belajar. Ada perbandingan dari perbandingan tersebut misalnya. Gitu. Kalau minimal sih ya. Oke. Kalau untuk jumlah koleksi minimal 500 gitu. Jumlah apanya Pak? Jumlah 500? Ya gimana itu? Koleksi kalau untuk koleksi. Oh, koleksi. Oke, nah ya itu membahas soal koleksi buku nih Pak. Apakah saya sebenarnya sempat mendengar juga bahwa perpustakaan di sekolah itu sebetulnya isinya sih jangan soal pelajaran sekolah gitu, tapi lebih banyak buku cerita atau yang sifatnya tetap mendidik tapi bukan buku pelajaran sekolah gitu Pak. Itu benar apa nggak? Saya sempat dengar nih kayak gitu. Ya. Betul, karena kan buku teks itu bagi murid itu wajib kan, setiap sekolah biasanya seperti itu. Dan mereka memiliki, kalaupun harus ada di perpustakaan, dia hanya ada
maksimal 4 atau 2 eksemplar gitu. Sebagai Oh, pelengkap saja per judul. jadi Kan kebanyakan textbooknya ya yang sekarang dipakai anak-anak itu ya? uh, Hmm. Hmm. iya banyaknya textbook di perpustakaan. Justru yang dianjurkan adalah buku penunjang pendidikan atau untuk pengayaannya, kemudian pengayaan dalam artian untuk menunjang buku teks yang lainnya kan gitu. Ini yang menunjangnya. Terus buku yang bisa mengembangkan pola pikir mereka, keahlian dan yang lainnya. Gitu. Tetapi juga ada itu dalam bentuk buku, ada juga bentuk digital dan yang lainnya, e-book misalnya. Ada Terus e-book ya? ya, terus CD, terus misalnya media interaktif dan yang lain itu akan uh, Variatif ya Pak lebih isinya? menunjukkan ya variatif, mereka bisa Iya. memilih dan lebih enak di mana kan sebetulnya. Oke. Terus Ya, itu berkaitan sama buku. Sebetulnya aturan yang benar dalam pendataan buku di perpustakaan sekolah nih Pak. Jadi ya apakah betul. berdasarkan tahun terbitnya gitu atau kok berdasarkan apa nih Pak? Untuk apanya Ibu nih? Kalau Eh, Pengaturan misalnya buku di gimana? perpustakaan. Iya, jadi kan harus di sistem manajemen pengaturan bukunya itu disusunnya itu harus mungkin kayak di database sekolahnya gitu ya. Itu harus berdasarkan tahun terbitnya kah atau tahun datang ke sekolah kah gitu. Karena kan harus ada data ya. Jadi ketika koleksi datang itu kan ada disebut dengan buku induk ya Ibu. Buku induk Oh, itu mencatat buku itu datang kapan kapan datang, kapan diterima, kapan dibeli dan yang lainnya. Terus sumbernya dari mana itu yang mencatat adalah di buku induk. Nah, kalau untuk pendataan dan yang lainnya ada sebuah sistem misalnya sistem pengolahan kita disebutnya. Sistem pengolahan itu nanti dia mengklasifikasi berdasarkan subjek, berdasarkan misalnya pengarang dan yang lain-lainnya. Tapi kalau untuk penjajaran biasanya kita menggunakan klasifikasi, misalnya divisi yang umum sih divisi, Dewey Decimal Classification yang uh, misalnya untuk karya-karya umum 001 atau 000 terus untuk uh, karya-karya yang lainnya ada itu nanti Oh, tinggal itu ada kodenya ya Pak ya? Ada kodenya ya Pak ya? ada Oh, kodenya gitu. nanti ada nomor panggil kelasnya, terus judul bukunya, terus ada nanti di label punggung bukunya itu Oh yang ya, lebih yang di memudahkan. label Jadi itu ya. nah itu untuk penjajarannya ketika Nah, disimpan, ketika diambil gitu. Ya, Nah, itu untuk pelabelan lalu ada kode-kode itu sebenarnya bisa kita dapatkan di mana gitu Pak? Apakah ada situsnya yang membahas itu atau misalnya ada softwarenya atau seperti apa gitu? Hmm, ya. Kalau untuk klasifikasi kita bisa lakukan ada buku panduan klasifikasi yang bisa diminta di Perpustakaan Nasional di bagian pengolahan Ibu. Kalau misalnya perlu atau apa selama itu tersedia dan memang masih ada kan begitu. Oh gitu. Ada Okay. untuk kalau untuk sistem sistem apa sistem peminjaman dan yang aplikasinya itu kita juga ada disebutnya Enlist Live. Enlist Live yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional. Ibu bisa mendownloadnya dan bisa misalnya minta kepada orang Perpustakaan Nasional di bagian otomasi dan layanan yang bisa memberikan bimbingan tersebut kan gitu. Bisa Okay. di download secara gratis kok semuanya kan gitu. Dari mulai Okay. klasifikasi, tajuk subjek kan ada. Sudah include semua ya di dalam. Ada bukunya juga Iya. ada, aplikasinya juga ada untuk sistem otomasinya misalnya di perpustakaan bisa. Oke. Lalu mengenai koleksi buku ada ketentuan waktu tidak sudah sekian tahun buku ini harus diganti gitu. Sekian tahun buku ini harus diganti gitu. Ketentuan Uh, pergantian buku. itu tergantung perpustakaan masing-masing Ibu. Oh Karena gitu. ada keterbatasan juga misalnya ada tahun yang lama dia tapi ternyata banyak dipakai dan Oh dijadikan gitu. rujukan. Nah, itu tidak.
tidak bisa menjadikan, beda dengan arsip. Kalau arsip kan ada retensinya, jadi waktunya misalnya 3 tahun disingkirkan, disimulasi. Tapi kalau perpustakaan selama dia masih dilihat dari statistik peminjamannya atau misalnya dari bentuk bukunya, makanya ada di kita disebutnya penyiangan. Kalau misalnya untuk menghilangkan sebuah buku dan yang lainnya ada proses weeding atau di siang mana nih yang rusaknya, kalau bisa diperbaiki seperti apa atau diganti, apakah ini buku yang jarang digunakan atau sama sekali tidak digunakan, baru misalnya kita tukar dengan buku yang lain dari perpustakaan yang lain gitu yang membutuhkan buku tersebut. Begitu. Iya, Oke, seperti itu. ya. Lalu ini berkaitan sama sistem pembelajaran nih Pak, literasi. Kan sebetulnya literasi bisa dengan beberapa cara ya. Misalnya ada dengan, kalau literasi di sekolah itu bisa gurunya bercerita atau anaknya membaca buku gitu ya. Nah, itu sebenarnya literasi yang pas diterapkan untuk siswa menengah dasar atau sekolah dasar atau menengah itu seperti apa Pak? Kegiatan literasi. Banyak yang misalnya yang banyak bentuk sih dan cara ya Bu ya. Salah satunya mereka misalnya kalau di SD atau SMP yang lain mereka membentuk sebuah tim membaca, terus mereka mencatat juga mengarang kan ya gitu untuk menumbuhkan literasi. Atau jadi semua juga bisa untuk SD misalnya, untuk SMP karena masih sampai masih dasar dan menengah gitu ya. Kemudian misalnya sekolah menyediakan pojok buku, kelas-kelas itu pojok buku yang berkaitan nanti untuk pembahasan minggu ini temanya tentang apa disimpan di situ kan gitu. Itu juga salah satu bentuk literasi. Terus ada juga yang misalnya di sekolah sebelum masuk diharuskan membaca dulu 15 menit kan gitu. Karena kan memang di sekolah di RPP juga harus masuk ya literasi, ya harus variatif ya Pak, gurunya harus ya. Tapi karena masih diarahkan kalau SD yang masih menggunakan misalnya dicampur dengan literasi ilustrasi sehingga lebih menarik bagi mereka. Lebih menarik ya. Seperti itu. Iya. Oke, mungkin ini yang terakhir nih Pak, harapan dari Perpustakaan Nasional sebagai pembina bagi khususnya mungkin untuk minat baca anak-anak atau harapan untuk perpustakaan-perpustakaan yang ada di sekolah-sekolah gitu, harapannya. Ya. Perpustakaan Nasional kan diamanatkan oleh undang-undang sebagai salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa kan gitu, mencerdaskan kehidupan bangsa sama dengan juga dinas atau pendidikan, tetapi kita memberikan dalam bentuk sumber belajar gitu ya, sumber belajar yaitu koleksi. Nah, harapan kami bahwa ke depan harus ada kerjasama yang intens semua gitu dari stakeholder yang memiliki tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini, sehingga geraknya selaras, terus kita memiliki terintegrasi sehingga akan menghasilkan daya dobrak yang lebih besar dibanding pada saat sekarang ini. Jadi kadang-kadang koordinasi satu dengan yang lainnya masih terganjal gitu. Ketika kita mau masuk ke sekolah aja kan, karena itu bukan ranah kita, itu di ranah dinas pendidikan dan yang lainnya, atau di ranah Menteri Kependidikan dan Kebudayaan kan, seperti itu, Kementerian Pendidikan. Ada hal-hal, semoga kedepannya lebih selaras, lebih terintegrasi geraknya, sehingga literasi itu akan menghasilkan memang generasi-generasi yang unggul kan gitu. Karena langkahnya gerakannya atau strategi budaya ke depannya kan gitu. Strategi budaya tuh apa nih Pak maksudnya nih? Kayak gimana strategi budaya? Kita melihat literasi itu bukan hanya sekedar bisa membaca saja, tetapi literasi itu yang mampu menyadarkan
siswa ke dalamnya bahwa dia dilahirkan di Indonesia dengan memiliki berbagai karakter keindonesiaannya, sehingga dia sadar akan keindonesiaannya itu. Ya, bukan hanya mungkin itu saja dari saya. Iya, oke, mangga. Aduh, alhamdulillah, hatur nuhun pisan Pak Irham atas waktunya. Iya, mohon maaf untuk beberapa tadi ada trouble. Iya, saya juga mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang ini kata-kata yang tidak hatur nuhun berkenan. pisan informasinya. Iya, semoga bermanfaat buat semua ya Pak. Amin. Amin. Oke, hatur nuhun pisan. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah acara Mas Show hari ini dengan tema Hari Kunjungan Perpustakaan dan bulan Gemar Membaca. Semoga dengan kegiatan talk show ini bisa menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya membaca dan manfaatnya membaca bagi kita semua. Oke, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.